Dahulu kala, di Sumatera Selatan, ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun, ia akrab dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya makmur dan tentram. Dan pada suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Pasokan kayu bakar kamu sudah menipis? Ya, bahkan sudah habis. Untuk memasak pun tidak bisa lagi. Wah, di sebelah sini kayu bakarnya sedikit. Kemarin saya melihat warga nyarinya di sebelah sana. Wah, benarkah? Kalau memang begitu, mari kita ke sana. Baiklah, mari. Kedua rakyat itu pun pergi ke tempat yang memiliki banyak kayu bakar di sana. Apakah kamu melihat kondisi kerajaan saat ini? Lihatlah, terlihat sangat menyedihkan, bukan? Benar, banyak sekali warga yang mengeluh. Lingkungan kita juga semakin kering. Apakah kita harus menghadap raja untuk menangani kondisi saat ini? Iya, mari kita menghadap raja. Ya, mari kita letakkan dulu kayu ini di rumah. Mereka pun segera pergi ke kerajaan. Hei! Kalian mau kemana? Kami ingin pergi untuk menghadap raja. Hah? Mengapa? Apakah ada masalah? Ya, lihat saja, sudah kering kerontang, air juga susah didapat. Apakah kamu mau ikut menghadap raja? Ya, saya akan ikut. Sawah saya pun sudah sangat kering. Baik, mari kita pergi. Tak lama kemudian, ketiga rakyat itu segera pergi ke kerajaan bersama dengan pengawal sang raja. Izin Baginda, ada rakyat yang ingin menghadap Baginda. Hormat Baginda. Wahai rakyatku, apa yang membawa kalian datang kemari? Baginda, maafkan kedatangan kami yang sangat tiba-tiba ini. Maksud kedatangan kami ke sini ingin meminta Baginda untuk menindaklanjuti kekeringan yang sedang terjadi di negeri kita tercinta ini. Ya benar Baginda, sawah dan ladang kami sudah sangat kering akibat kemarau yang panjang ini. Ya, saya telah memikirkan hal tersebut. Siang ini, sang peramal akan datang untuk menyelesaikan masalah kekeringan di negeri ini. Baiklah, kami akan menunggu kabar baik dari Baginda. Hormat Baginda. Setelah mendengar jawaban dari sang raja, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di siang hari, sang peramal pun datang ke kerajaan untuk memenuhi panggilan sang raja. Ada gerangan apakah Baginda mengundang saya kemari? Saya mengundang kamu ke sini untuk menyelesaikan masalah kekeringan yang terjadi di negeri ini. Maaf Baginda, saya tidak bisa menemukan solusi dari permasalahan di negeri ini. Lantas, siapa yang dapat menyelesaikan masalah di negeri ini? Kasihan semua rakyatku menderita akibat kemarau ini. Maafkan saya Baginda, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, kau boleh kembali. Raja dan pengawal berkumpul untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi di negeri ini. Bagaimana ini? Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah ini.
Aku sangat merasa bersalah kepada rakyatku. Mohon maaf, Baginda. Namun saya mendengar ada kabar seseorang yang sakti di sana. Ia tinggal di desa terpencil yang jauh di sana. Benarkah? Cepat siapkan kereta. Aku akan pergi ke desa tersebut. Siap, Baginda. Lalu, raja mengabari putri kesayangannya untuk pergi ke desa yang terpencil dan jauh. Anakku, Iya, Ayahanda. ayah akan pergi ke desa terpencil untuk menemui sang peramal. Jadi, untuk sementara, ayah serahkan kerajaan ini kepadamu. Baiklah, Ayah. Kau bisa mempercayakan pekerjaan ini kepadaku. Di siang hari yang terik, raja dan pengawal pergi ke desa terpencil dan jauh, tempat di mana sang peramal sakti mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negeri kerajaan tercinta ini. Apa yang membuat Baginda datang kemari? Peramal, negeriku sedang dalam kesulitan. Tolong carikanlah jalan keluar untuk negeriku ini. Baik, Baginda. Petunjuk mengatakan jalan keluar kesulitan negeri ini ialah melalui mimpi dari putri raja sendiri. Terima kasih, Peramal. Aku akan menyampaikan petunjuk ini kepada putriku. Dengan hati yang gembira, raja tak sabar ingin menemui putrinya dan mengabari tentang kabar gembira yang ia dapatkan. Saat itu, Putri Jelitani sedang menjahit kain merah kesayangannya. Putriku, ayah telah menemui sang peramal. Katanya, untuk menyelesaikan permasalahan negeri ini, akan muncul melalui mimpimu. Apa kau sudah bermimpi tentang akan hal itu? Mimpi? Belum, Ayah. Tapi alangkah baiknya jika masalah kekeringan ini kita serahkan kepada Tuhan. Benar juga apa perkataanmu itu, putriku. Perkataanmu itu membuat ayah sadar akan kesalahan ayah. Maafkan aku, putriku. Di kamar kerajaan, Putri Jelitani tertidur pulas. Saking pulasnya, ia pun mendapatkan mimpi seperti yang raja katakan. Wahai anakku, kesulitan di negeri ini akan hilang jika ada seorang gadis yang menceburkan dirinya ke laut. Betapa terkejutnya Putri Jelitani karena ia bertemu dengan ibundanya di dalam mimpi. Ada apa, putriku? Ayah, aku sudah mendapatkan mimpi yang ayah katakan. Aku bertemu ibu. Ibu bilang untuk menyelesaikan kesulitan di negeri kita ini harus ada seorang gadis yang mau berkorban menceburkan dirinya ke laut. Jika begitu, mari kita beritahu rakyat putri. Ayah akan mengadakan sayembara untuk mencari orang yang bersedia berkorban untuk kerajaan ini. Keesokan harinya, seluruh rakyat diperintahkan untuk berkumpul karena raja akan mengadakan sayembara. Hormat Baginda. Putriku telah bermimpi untuk menyelesaikan masalah kekeringan di negeri ini. Harus ada seorang gadis yang mengorbankan dirinya untuk menyeburkan dirinya ke laut. Di antara kalian, apakah ada yang bersedia mengorbankan diri?
Maaf Ayahanda bila saya lancang. Tetapi jika tidak ada yang bersedia, saya rela mengorbankan jiwa saya dengan sepenuh hati untuk kemakmuran rakyat di negeri ini. Jangan putriku, Engkaulah yang satu-satunya ayah miliki. Kau akan menjadi penerus tahta kerajaan ini. Tapi Ayahanda, lebih baik saya mengorbankan jiwa saya daripada seluruh rakyat. Barangkali ini sudah menjadi takdir saya Ayahanda. Baiklah, kalau seperti itu, nanti kita akan pergi ke tepi laut. Baik Ayahanda. Hormat Baginda. Di tepi laut yang tak jauh dari kerajaan, seluruh keluarga kerajaan dan rakyat ikut ke laut untuk menyaksikan pengorbanan Putri Jelitani kepada negeri tercinta. Ya Ayahanda, Apakah kau yakin akan melakukan semua ini? saya sangat yakin Ayahanda. Ikhlaskan kepergian saya dan saya minta maaf atas kemaksaan saya Ayahanda. Putriku! Setelah Putri Jelitani, anak kesayangan sang raja, menceburkan dirinya ke laut, raja merasa sangat sedih. Baiklah rakyatku, mari kita kembali ke rumah masing-masing. Kemudian mereka pun pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Raja pun tertidur pulas di siang hari. Tak lama kemudian, raja bermimpi mendapatkan jawaban dari suara gaib. Segeralah kembali ke tebing di dekat laut dan temuilah putrimu di sana. rakyatku, mari kita kembali ke laut. Ada suara yang mengatakan, aku harus kembali ke sana untuk menemui putriku. Tak lama setelah itu, raja pun langsung pergi ke tepi laut untuk mencari putrinya. Putriku! Itu putriku! Pengawal! Tolong kembali putriku! Betapa gembiranya sang raja karena putrinya sudah diselamatkan. Raja pun bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan putriku. Setelah Putri Kemarau selamat, beberapa tahun kemudian raja menyerahkan kekuasaan kepada putrinya. Sejak saat itu, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana sehingga rakyatnya hidup makmur dan tentram. Dan semenjak kejadian pengorbanan Putri Kemarau kepada kerajaannya tercinta, negeri tersebut tidak pernah kemarau lagi dan curah hujan yang melimpah membasahi negeri itu. Pesan moral dari cerita ini adalah orang yang ikhlas berkorban demi kepentingan orang banyak akan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.